Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Putranto Wibowo, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Cepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, seperti biasa, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya, agar pembelajaran kita bermanfaat dan berkah. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik nih, ini kan siang-siang ya. Pasti semangatnya sudah ngelokro nih. Di sini yang pelopor penyemangatnya siapa di kelas ini? Almes, oke. Mas Almes, yuk maju. Mas Almes punya tepuk-tepuk yang bisa menyemangatkan teman-teman mungkin. Ya. Tepuk semangat coba. Ya. Tepuk semangat. Oke, diulangi ya. Masuk yang mimpin nggak semangat ya. Oke, di tengah Mas Almes ya, biar gantengnya kelihatan ya. Ya. Mas Almes ya. Coba yang semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, sebentar. Kalian tahu tepuk wow nggak? Coba tirukan Pak Eki ya. Nanti tepuk wow untuk Almes ya. Oke. Ketika Pak Eki bilang tepuk wow, kalian ucapkan dan gerakan prok prok prok, kasih W, kasih O, kasih W, wow, gitu ya. Bisa? Oke, simulasi ya. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, kita beri tepuk wow untuk Mas Almes ya. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Ya, tepuk tangan untuk Mas Almes. Mas Almes ini penyanyi ya. Iya. Penyanyi itu suaranya merdu katanya ya. Baik. Pak Eki cek presensi dulu, kehadiran dulu ya. Aditya Maulana. Baik. Ahmad Almes Habi. Ahmad Almes kemarin udah manggung kemana aja? Oh enggak ya. Baik. Tadi ikut tarik tambang Mas Almes? Enggak ya? Enggak suka ditarik ulur ya? Alicia Karunia Putri, Anindya, sehat Mbak Anin? Di kelas ini yang paling tinggi bahasa Indonesianya itu Mbak Anin. Oh ya, sama Sabrina ding. Kemudian siapa lagi ya? Anin, Cantika, ya Cantika, cantik dan jelita. Siti Nur Khairina, ya, sehat Mbak. Muhammad Rajes, ya. Ini paling aktif ya. Kemarin ketemu Pak Eki di SMA malam-malam, luar biasa ya, bantu orang tuanya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rajes. Ya, patut dicontoh. Oke, Mas Rajes. Kemudian Reva Happy, selalu happy. Sabrina Nur, ya, lagi CCN ya. Sari Nurana, ya. Wahyu Putra, sehat Mas Wahyu? Iya, alhamdulillah. Faradina, Fajar Rizky, Greta, iya. Nikita, Ganes, Eca,
Eca, Dahlia, Endita, Yesi. Kita tetap semangat ya. Baik, kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin kita belajar hikayat, lebih tepatnya mengubah hikayat dalam bentuk cerpen. Oke, kemarin kita sudah belajar hikayat ya. Hikayat, kemudian kita juga sudah belajar gimana sih cara mengubah hikayat menjadi cerpen. Gitu ya. Belajar negosiasi ya. Negosiasi lebih tepatnya tentang struktur dan kebahasaan. Baik. Untuk tujuan yang akan kita pelajari hari ini, melalui model pembelajaran problem based learning, kalian mampu menganalisis bagian-bagian atau struktur ya dari teks negosiasi itu. Selain struktur, kalian juga akan menganalisis kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Pak Eki punya gambar, nah, dan punya teks. Pak Eki juga punya buah-buahan ya. Pak Eki minta 2 orang di antara kalian memperagakan ya negosiasi ya. Ada yang menjadi pedagang buah, ada yang menjadi pembelinya. Silakan Mas Wahyu dan Mbak Sabrina. Beritahu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan negosiasi antara pembeli dan penjual. Saya sendiri di sini Sabrina Nursaada, absensi 27, akan berperan sebagai pembeli, dan teman Saya Wahyu Putra Septian, di sini saya sebagai penjual. permisi Pak, Oh iya Bu, silahkan. Mau beli apa? mau beli buah Pak. Yang mana Bu? Berapaan harganya Pak? Untuk 1 kilo harganya 15.000 aja Bu. Kalau 2 kilo 25.000 aja boleh nggak Pak? Belum dapat Bu. Saya juga belum untung. Wah, kalau 15.000 1 kilo itu kemahalan Pak. Boleh nego kok Bu. Gimana kalau 13.000? Naikkan dikit lah Bu, saya juga untung. Tawaran terakhir nih ya Pak ya. Gimana kalau 14.000 1 kilo? Bisa nggak? Boleh lah Bu. Jadi 14.000 1 kilo nih ya Pak ya. Boleh, untuk Ibu saya kasih murah aja lah. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Ini uangnya. Terima kasih Bu, silahkan datang kembali. Oke, sekian pelajaran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Sabrina, luar biasa ya. Tadi sudah memperagakan negosiasi antara penjual buah dan pembelinya. Oke. Tadi jual apa yang diperagakan oleh Mas Wahyu? Buah-buahan ya. Baik, Pak Eki punya pertanyaan nih ya. Dari ilustrasi yang sudah diperagakan teman kalian tadi, siapa pelaku dalam negosiasi? Ada yang bisa Pelaku dalam negosiasi tersebut adalah penjual dan pembeli. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adit. Ya, betul ya. Ada penjual buah dan juga pembelinya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga buah tadi ya? Ya, silakan Mas Wahyu. Gimana cara Pembeli menawarkan harga mangga tersebut dengan cara terus melakukan tawar-menawar dan memberikan tawaran terakhirnya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Tadi caranya ya, si pembeli itu cara menawarnya dengan melakukan tawar-menawar ya. Terus melakukan aksi tawar-menawar sampai memberikan tawaran terakhir, hingga pedagang pun ya juga memberikan harga
yang sudah disepakati. Gitu ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan penjualnya tadi? Berusaha menolak harga yang ditawar karena belum merasa puas. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ani. Mungkin ada yang lain, tanggapan lain, jawaban lain. Ya ada ya, oke. Tadi tanggapannya apa? Berusaha menolak harga yang ditawar karena belum merasa untung. Gitu ya. Kemudian, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Silakan. Iya, silakan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Jangan main harapan ya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sabrina. Ya. Terjadi kesepakatan walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Mas Wahyu jangan suka ngasih harapan langsung. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Ya, Mbak Rita tadi sudah. Silakan. Penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli asal bukan yang besar-besar. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya, betul ya. Tadi penjual mengizinkan ibu itu memilih ya mangga yang akan dibeli bukan yang besar-besar. Oke. Kemudian kalian buka Google Chrome kalian, silakan. Kemudian ketikkan Mentimeter. Kalau sudah muncul seperti ini ya, klik yang ada di sini, Mentimeter ini. Klik, kemudian muncul ini. Enter kode. Masukkan kode yang ada di sini. 71344146. Oke, yang sudah bisa silakan kalian jawab yang ada di sini. Tadi kan teman kalian itu sudah memperagakan negosiasi ya. Negosiasi tentang jual beli buah. Nah, menurut kalian itu negosiasi itu berisi apa? Nah, istilah dengan singkat saja ya, 1 kata 2 kata aja. Ya. Isinya apa sih? Oke, ada yang menjawab negosiasi itu berisi penjual dan pembeli. Oke, bagus. Ada yang berpendapat negosiasi itu berisi tawar-menawar. Iya, bagus. Ada tawar-menawar kedua pihak, percakapan orang perorangan, penawaran atau permintaan. Oke. Nah, dari sini negosiasi itu bisa dilakukan oleh berapa orang? 2 orang atau lebih. Bisa nggak negosiasi itu dilakukan 1 orang? Tidak bisa. Ya, berarti negosiasi itu minimal dilakukan oleh 2 orang. Ya, minimal misal kita tentang jual beli berarti ada penjual dan pembeli. Oke. Sudah paham ya sampai sini ya? Nah, selain ada orang ya, ada aksi tawar menawar. Apa yang ditawar? Barang. Oke, bagus ya, pinter-pinter semuanya baik ini. Nah, tadi kan di tujuan pembelajaran ada namanya model problem based learning. Ada yang tahu problem based learning itu apa? Iya, pembelajaran berbasis masalah. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Lalu apa sih masalahnya? Iya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya, masalahnya ini. Ya, bukan ya. Masalahnya, Pak Eki punya masalah apa? Salah satunya ada ini. Ya, BBM naik. Ya. BBM naik, ini siapa ini? Bapak Presiden kita ya. BBM naik, ada demo di mana-mana. Kenapa kok demo? Ya, ya, karena semua harga barang ikut naik. Ya, lantas apa solusinya? Salah satunya dengan cara negosiasi. Ya, contohnya tadi, misalkan si Mas Wahyu tadi kan sudah memperagakan menjadi pedagang buah. Nah, karena BBM itu naik, otomatis semua harga barang termasuk buah juga ikut naik. Nah,
terus solusinya apa? Salah satunya dilakukan oleh Mbak Sabrina tadi dengan melakukan negosiasi tawar-menawar agar harga buah itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Misal harga buah 50.000. Wah, itu kan kalau setiap hari beli buah segitu ya tekor gitu kan. Nah, terus gimana? Salah satunya dengan negosiasi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, namun kegiatan kita hari ini bukan melakukan praktik negosiasi ya, belum sampai situ. Nah, permasalahan kita hari ini ada teks negosiasi, tapi belum diketahui strukturnya. Nah, kalian nanti tugasnya mencari struktur negosiasi, gitu ya. Ya, iya, sama kayak aku belum mengetahui isi dianya. Oke, cie. Oke, jadi permasalahan kita hari ini adalah kita ada teks negosiasi, kita cari struktur dan kalimat persuasif. Baik. Oke, untuk materi struktur nih, ada negosiasi jual beli buah. Di sini ada bagian pertama, ada kalimat permisi Pak ya. Oh iya Bu, silakan, butuh apa? Ini namanya orientasi. Nah, dari kalimat yang sudah diutarakan oleh pembeli dan penjual ini, kira-kira orientasi itu apa sih maksudnya? Orientasi adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi, biasanya berupa salam atau sapaan. Terima kasih Mas Rajes ya. Jadi orientasi itu berisi tentang pembukaan suatu percakapan ya, bisa permisi Pak, bisa selamat siang Pak gitu ya, atau cepat ucapan salam. Kemudian ada unsur permintaan ya. Yang kedua ada unsur permintaan, itu dilakukan oleh pembeli. Nah, ini dia ada kalimat mau beli buah Pak. Maksudnya apa sih permintaan itu? Dari kalimat ini sudah nampak ya, pembeli itu meminta sesuatu, meminta barang. Apa yang diminta yaitu buah, itu ya. Jadi unsur permintaan ini adalah si pembeli meminta suatu barang, ya, entah itu buah, entah itu apa, itu ya. Kemudian ada unsur pemenuhan. Ada kalimat silakan Bu, banyak buah yang manis dan murah meriah. Apa itu pemenuhan? Ya, silakan. Pemenuhan merupakan kesanggupan dari suatu pihak atau pihak lainnya. Misalnya, dagang memiliki sayur yang dibutuhkan oleh. Ya, bagus ya. Betul apa yang dikatakan Mbak Berita tadi, bahwa unsur pemenuhan ini atau struktur bagian pemenuhan ini berisi si penjual yang memenuhi kebutuhan dari si pembeli, gitu ya. Kan si pembeli mau beli buah, ya berarti si penjualnya juga memenuhi buah. Tentunya buah apa gitu ya. Kemudian ada unsur penawaran di sini ya. Ada kalimat berapaan harganya Bang? Murah Bu, 1 kilonya cuma 15.000 aja. Pembeli 2 kilo 25.000 aja boleh? Belum dapat Bu, kalau segitu mah saya belum dapat untung. Nah, kira-kira dari cuplikan kalimat-kalimat ini, unsur penawaran itu apa sih? Penawaran terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Ini merupakan bagian inti dari negosiasi. Misalnya, ibu tidak setuju dengan harga sayur yang ditawarkan oleh penjual. Maka si ibu meminta supaya harga diturunkan atau ada bonus lainnya. Sekali yang lengkap, pakai banget ya. Jadi unsur penawaran ini adalah intinya dari negosiasi ya. Negosiasi itu bisa berhasil atau tidak itu ada di bagian penawaran ini ya. Apakah si penjual dan pembeli menyepakati harga atau tidak, itu ada di sini. Struktur selanjutnya ini masih penawaran ya, di bawahnya ada persetujuan. Ada kalimat bolehlah Bu hitung-hitung buat penglaris hari ini. Jadi boleh 14.000 1 kilo, boleh buat ibu saya kasih murah aja lah. Apa itu persetujuan? Jadi setelah melewati penawaran terjadi persetujuan di dalamnya. Terima kasih Mbak Indita ya. Jadi struktur bagian persetujuan ini tentang kesepakatan ya, kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menyepakati harga barang. Gitu ya. Kemudian struktur terakhir penutup ya, silakan Mbak Indita ya. Penutup merupakan bagian akhir dari proses negosiasi. Biasanya pada bagian ini terdapat kata terima kasih atau ucapan salam. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Jadi unsur penutup itu kebalikan dari tadi ya, orientasi. Orientasi pembukaan, yang penutup dia berupa ucapan terima kasih atau salam penutup. Ini ada struktur yang agak
berbeda. Selain jual beli ya, tadi yang Pak Eki tampilkan tadi adalah struktur tentang jual beli. Negosiasi kan tidak hanya jual beli ya, tapi juga bisa yang lain. Nah, contohnya apa? Kalian pernah ulangan? Pernah nggak kalian menunda ulangan? Pernah. Nah, ketika menunda ulangan, kalian melakukan negosiasi enggak? Nah, itu berarti salah satu contohnya adalah menunda ulangan. Kemudian di rumah misal ketika kalian janjian sama teman, janjian kerja kelompok, pernah? Nah, kalian melakukan negosiasi enggak? Apa yang kalian negosiasikan? Jam, waktu, tempat, gitu ya. Nah, itu juga termasuk negosiasi. Jadi negosiasi itu tidak hanya tentang jual beli ya, tapi ternyata negosiasi itu luas ya. Kita sehari-hari sudah melakukan negosiasi. Itu strukturnya ada 5, tadi ada 7 ya. Yang pertama tidak jauh beda ya, ada orientasi, kemudian ada pengajuan, tadi kan ada permintaan dan pemenuhan ya. Tapi kalau di sini ada pengajuan, kemudian selanjutnya ada penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang tidak ada apa ini yang dijual beli tadi? Tidak ada pembelian ya, karena ini bukan jual beli. Kemudian tidak ada permintaan dan pemenuhan. Permintaan pemenuhan itu jadi satu di pengajuan. Kemudian kalimat persuasif. Pak, ini punya contoh nih. Di sini ada kalimat silakan Bu, banyak buah yang manis dan murah meriah. Kemudian ada murah Bu, 1 kilonya cuma 15.000 aja. Nah, dari ilustrasi atau cuplikan-cuplikan kalimat yang Pak Eki beri tanda ini, kira-kira kalimat persuasif itu apa sih? Kalimat persuasif itu kalimat yang meyakinkan pihak lain. Kalimat yang meyakinkan Pihak lain. Oke. Nah, dari teks ini kira-kira apa yang harus diyakinkan? Buah yang manis dan murah meriah. Ya, agar tujuannya berarti agar si Pembelinya tertarik pada. Ya, ini ada naikin lagi Bu, kalau segitu untung saya mepet Bu. Tawaran terakhir nih Bang. Nah, ini juga ada persuasif ya. Naikin lagi Bu, kalau segitu untung saya mepet. Tawaran terakhir berarti ini tujuannya untuk meyakinkan si penjual juga pembelinya. Baik, kita sudah berkelompok ya. Pak Eki punya kotak masalah nih yang akan kalian kerjakan. Untuk kelompok bagian sini memilih nomor berapa? Oke, kita klik ya, nomor 4 itu isinya. Ya, nanti kalian akan ke bagian negosiasi tentang ganti rugi. Sebelahnya memilih kotak nomor berapa? Oke, nomor 2. Apa isinya? Nomor 2 isinya negosiasi pengumpulan tugas. Nah, kelihatan sekali kalau penuh tugas ya kalian. Kemudian nomor 5. Apa itu nomor 5? Negosiasi peminjaman uang. Ya, jangan suka hutang ya. Kemudian yang terakhir nomor 3. Kita buka nomor 3 isinya apa? Silakan masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk mengambil teksnya. Baik, Pak Eki punya tanda-tanda ya. Kalian bisa menandai diri kalian dengan tempelan-tempelan ini agar kalian terlihat identitas kalian sebagai seseorang yang paling berharga di hidup kalian. Baik, kalian sudah mendapatkan LKPD. LKPD-nya mana? Coba di teksnya. Sudah dapat semua ya, masing-masing kelompok. Nah, itu kalian cari strukturnya ya. Pertama kalian cari strukturnya, mana bagian orientasi sampai penutup. Nah, untuk yang selain jual beli ya, selain jual beli berarti tidak ada permintaan dan pemenuhan ya. Cukup diisi itu kan permintaan atau pengajuan, berarti diisi di bagian pengajuan dan juga tidak ada pembelian, nanti dikosongi Bapak. Itu ya. Nanti kalian cukup teks yang sudah kalian dapat kalian potong-potong, mana kalimat yang merupakan orientasi, mana yang merupakan pengajuan, mana yang penutup. Gitu ya. Oke, kemudian setelah struktur kalian cari kalimat persuasif. Kalimat persuasifnya kalian tulis di sini di lembar ke-3. Ada pertanyaan? Ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Jika ada pertanyaan bisa bilang ke Pak Eki ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya.
LKPD kalian, ya kalian foto yang sudah dikerjakan, kalian foto, kalian masukkan dalam Google Classroom, ya kalian. Bisa kita mulai ya. Oke, ada yang sudah siap untuk maju? Angkat tangan. Kita mulai kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur bagian dari teks negosiasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Sabrina Nur Saada, presensi 27. Saya Sari Nurana, presensi 29. Saya Revabi Karunia Fianti, presensi 25. Saya Muhammad Radius Dermawan, presensi 21. Saya Wahyu Putra Jabian, presensi 34. Yang pertama yaitu struktur orientasi. Terdapat pada dialog, guru, selamat pagi anak-anak. Para siswa menjawab, selamat pagi Pak Guru. Apakah kalian semua sudah mengerjakan PR? Kemudian Stephen menjawab, saya belum mengerjakan PR. Permintaan atau pengajuan isi dialog, guru. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Stephen, saya lupa Pak kalau hari ini ada pengumpulan tugas, guru. Terus kamu mau diberikan hukuman apa? Stephen, tidak tahu Pak. 3. Penawaran. Terdapat pada teks, guru, bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Stephen menjawab, jangan Pak, nanti saya kepanasan. Guru, itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Stephen menjawab, iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Guru, ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Stephen menjawab, waktunya tidak bisa dikurangi Pak. Guru, tidak bisa. 4. Persetujuan. Dialognya Stephen, benar-benar tidak bisa kurang waktunya Pak. Guru, tidak bisa. Stephen, baik Pak, saya akan berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak. Yang terakhir yaitu penutup. Guru, lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya, Stephen. Baik Pak, depannya saya akan mengumpulkan tugas. Selanjutnya kita akan menganalisis kalimat persuasif yang ada di dalam teks negosiasi tersebut. Yang ke-1, Stephen, jangan Pak, nanti saya kepanasan. Kedua, Stephen, iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Yang ke-4, guru, lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Saya Nindya Violeta Puspamawarni, presensi 4. Kapan harus dilakukannya negosiasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anindya. Negosiasi perlu dilakukan sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Maka dari itu, salah satu pihak harus melakukan tawar-menawar mengenai hal tersebut agar terdapat keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Ganesha Rasulfa, presensi 15. Pertanyaan saya adalah apa yang diprioritaskan dalam negosiasi? Yang diprioritaskan dalam kegiatan negosiasi adalah kepentingan bersama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih B, kasih O, kasih B. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau maju lagi, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi ganti rugi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anindya Violeta Puspamawarni, presensi 4. Saya Aditya Maulana berperan sebagai Andi. Sama Almas Habib berperan sebagai Agus. Kamu yang memecahkan HP aku. Ya maaf tadi pas pinjam tidak sengaja jatuh. Selanjutnya struktur teks
negosiasi ganti rugi. Pertama ada orientasi. Isi dialog, Andi, kamu yang memecahkan HP aku. Agus, iya maaf. Tadi pas pinjam tidak sengaja terjatuh. Dan selanjutnya persetujuan. Ada pada teks Agus, alhamdulillah sekali. Lagi aku minta maaf ya, Andi. Iya, tidak apa-apa. Penutup. Agus, nanti sore main bola bareng ya, Andi. Oke, samper aku ya. Saya Sabrina Nur Saada, presensi 27. Pertanyaan saya yaitu, apa yang harus kita lakukan jika negosiasi tidak tercapai? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Yang harus dilakukan jika negosiasi tidak tercapai. Yang pertama, tetap mengusahakan agar pendapat Anda dipenuhi. Kedua, menghargai keputusan yang disepakati. Ketiga, memarahi pihak yang bersangkutan. 4, sadar bahwa Anda memiliki kekurangan. 5, melakukan negosiasi baik lagi keesokan harinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andita Lailustawati, presensi 11. Pertanyaan saya adalah kenapa kalimat itu termasuk kalimat persuasif? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Endita. Karena kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Bisa duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Kalian sudah menganalisis ya struktur teks negosiasi sampai pada kalimat persuasif. Nah, ternyata negosiasi itu erat dengan keseharian kita ya. Ada yang negosiasi tentang pengumpulan tugas, ada yang jual beli buah, ada yang ganti rugi ya karena merusak barang teman gitu kan. Silakan kalian buka Google Classroom kalian, kita waktunya penilaian individu ya. Kalian sudah mengerjakan tes individu ya. Semua sudah tercapai, bagus sekali ya. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, ada yang dapat 100. Ya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya kalian sudah paham materi ini, sudah tuntas di KD ini ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa, ngapain aja gitu. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang struktur teks negosiasi dan menganalisis struktur teks negosiasi, serta mempelajari kalimat persuasif yang ada di dalam teks negosiasi. Tepuk tangan untuk apa yang kalian rasakan hari ini ya. Kalian ungkapkan dalam sebuah gambar yang menyatakan perasaan kalian hari ini. Setelah itu kalian foto, kirimkan di Google Classroom. Fajar Rizky Amelia, apa ini? Gambar kucing. Dan Nes, gambar apa Nes? Sangat senang sekali. Terima kasih Nikita. Gede banget ya. Oke, coba gambarnya diangkat tangan semua. Kalian arahkan ke kamera belakang. Ya, gambarnya. Ya, sama kamera yang ada di samping sana, selatan. Ya. Oke, cukup. Tadi sudah tahu strukturnya, kemudian kalimat persuasifnya seperti apa. Minggu depan kita akan belajar menyusun teks negosiasi secara utuh. Gitu ya. Ada kata-kata dari Pak Ki, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya. Ya, bermimpilah setinggi-tingginya. Bisa kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selamat siang. Baik, akhir ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan semua. Ya, terima kasih. Kalian boleh pulang ya.